Coba rapikan meja, kursi, sama alat tulis kalian. Oke, baik. Nah, anak-anak bisa kalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, mari kita mengawalinya dengan doa. Pak minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa? Oke, beres. Cepat tulis. Baik teman-teman, mari kita menghadapkan membaca berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wilis sudah membawakan doa untuk kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak, Pak mau cek siapa ini hari yang tidak hadir? Luar biasa. Berarti hari ini sudah siap untuk belajar ya? Ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan mempelajari tentang cara membuat rangkaian pengatur nada yang kemarin. Ya, apakah masih ada yang mengingat tentang rangkaian pengatur nada kemarin? Masih. Ayo coba sebutkan ada berapa? Ada rangkaian pengatur nada pasif, ada rangkaian pengatur nada aktif. Jadi, nah hari ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat rangkaian tersebut menggunakan yang namanya aplikasi Lazer. Ya. Kenapa kalian mempelajari ini hari ini penting? Ya. Karena dengan kalian mempelajari rangkaian ini, cara membuat rangkaian ini menggunakan aplikasi Lazer, ya, kalian akan dapat menguji cobanya dulu. Apakah rangkaian yang kalian rancang atau kalian buat itu berfungsi atau tidak, sehingga bisa mengurangi dampak atau kerugian yang bisa timbul ketika kalian merakit langsung komponen tersebut pada rangkaian yang kalian buat. Ya. Jadi itu manfaatnya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pak tak lupa mengingatkan pula, ya, tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, karena belajar itu penting untuk masa depan kita. Ya. Ya, salah satu di antara kalian bantu Pak Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran yang ada di layar. Ayo, siapa yang bisa bantu Pak Guru? Siapa? Oke, beres lagi ya. Pertama, siswa dapat merencanakan rangkaian pengatur nada menggunakan Lazer. Kedua, siswa dapat membuat rangkaian pengatur nada menggunakan Lazer. Ketiga, siswa dapat menguji rangkaian pengatur nada menggunakan Lazer. Keempat, siswa dapat melakukan pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian pengatur nada menggunakan Lazer. Oke, baik, terima kasih Liz. Ya, jadi ada beberapa kompetisi harus kalian kuasai. Ya, yang pertama kalian bisa merencanakannya, yang kedua bisa membuat rangkaian tersebut, bisa mengujinya, dan bisa melakukan pengukuran arus dan tegangan, ya, menggunakan aplikasi Lazer. Ya, selanjutnya Pak minta kalian memperhatikan baik-baik video yang ada di depan ini. Ya.
yang video tadi, ya dari video yang ditayangkan tadi, apa ada yang ingin menanggapi? Aplikasi apa yang digunakan, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Siapa yang bisa membantu Pak Guru menjawabnya? Saya Pak. Siapa? Raji, ayo, Raji. Aplikasi elektronika Pak. Ya, jawabannya bagus. Jadi di dalam video tadi ditampilkan orang sedang menggambar sebuah rangkaian menggunakan aplikasi elektronika. Ya, jadi yang lebih tepatnya yaitu aplikasi Liveware. Jadi aplikasi Liveware ini merupakan salah satu aplikasi elektronika yang berfungsi untuk kita lihat dari video, yaitu membuat rangkaian. Ya, tadi di sana nampak membuat rangkaian, terus selain membuat rangkaian bisa mengujinya, mensimulasikan dengan tadi klik ada tombol play run tadi ya. Selain dengan mensimulasikan, ya itu juga tadi bisa melakukan pengukuran, ya. Di mana tadi di video ditempatkan ada avometer, ada ampermeter, ya. Selanjutnya tugas kalian perhatikan gambar berikut. Pak akan kasih satu project, ya. Perhatikan projectnya, nanti Pak bagikan LKPD. Gambar ini ada juga di LKPD, ya. Ya, perhatikan. Nanti kalian diberi project untuk membuat rangkaian pada gambar satu. Ya, siap ya? Siap, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kemarin kan kita sudah bentuk kelompok ya. Ayo, bergabung sesuai kelompok yang telah kita bentuk pertemuan kemarin. Ya, sesuai dengan proyek yang telah Pak kasih, kalian coba rencanakan, diskusikan bersama-sama, ya, langkah-langkah untuk membuat proyek itu. Berdasarkan video yang tadi yang telah kalian nonton, coba kalian tuangkan dalam bentuk hasil diskusi, ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga bisa menghasilkan proyek seperti yang ada pada gambar di depan. Ya. Jadi bagi tugas, ada satu yang tulis, ada satu yang lihat HP, ada satu yang itu cari di internet. Ya, masukkan password yang kemarin 523 di orbit, ya. Coba cari. Itu langkah-langkah itu. Siapa yang tukang tulis? Ya, jika ada kesulitan bisa tanya juga ya, Pak Guru, ya. Ada yang sudah? Ada Pak. Kelompok 3 sudah? Baru kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Belum ya? Kelompok 4? Ayo, tulis. Nah, kegiatan selanjutnya, dari langkah-langkah yang telah kalian buat tadi, langkah-langkah yang silakan buat jadwal penyelesaiannya atau durasi waktu penyelesaiannya. Ya, jadi setiap langkah-langkah yang kalian buat itu, silakan diatur jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa selesainya. Sudah semua? Satu. Oke. Selanjutnya, ya, minta salah satu kelompok coba presentasikan hasil diskusi
diskusi tadi. Presentasikan hasil proyek ini. Hasil diskusi sampai proyek. Ayo, siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3, boleh. Ayo. Maju ke depan. Perhatikan kelompok 3. Silakan presentasi kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 3. 1. Langkah-langkah dan jadwal penyelesaian proyek. Pertama, mencari literatur 2 menit dari jam 9:27 sampai jam 9:29. Kedua, mempersiapkan aplikasi 1 menit dari jam 10 sampai jam 10:01. Ketiga, membuat rangkaian 4 menit dari jam 10:02 sampai jam 10:06. Keempat, menguji rangkaian 1 menit dari jam 10:07 sampai jam 10:08. Kelima, melakukan pengukuran 1 menit dari jam 10:09 sampai jam 10:10. Cara menguji atau mensimulasikan. Baca terus ke teman-teman. Cara menguji atau mensimulasikan adalah dengan cara mengklik tombol run. Perhatikan, ya, cara mengujinya. Ya, dia. Ah, itu. Coba rusak. Ya. Itu, perhatikan. Cara mengukur bagian input diberi sinyal masukan dan pada bagian output dipasang voltmeter. Ya, lihat cara uji coba, cara mengukur itu. Lihat itu yang di voltmeter itu. Berubah tidak nilainya? Berubah dia semakin naik atau semakin turun? Coba yang bass. Gimana? Bassnya kemana? Berubah tidak nilainya itu? Coba, teman-teman. Kalau volume? Ya, coba buat kesimpulan. Hasil pengukurannya, semakin besar nilai potensio maka semakin besar pula tegangan output. Bagaimana? Itu saja kelompok 3? Ya, coba beri aplaus kepada kelompok 3 yang telah. Ya, apa ada di kelompok lain yang berbeda hasil ukurnya, cara mengukurnya, langkah-langkahnya ada yang beda pesan? Sama. Ya, Pak. Kita akan masuk ya pada kegiatan kita yang terakhir ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, bagaimana perasaan kalian ya di dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi saat ini? Senang. Kenapa senang? Ya, jadi salah satu dari kegiatan kelompok itu kita sebenarnya mengamalkan salah satu dari Pancasila, yaitu sebenarnya ada gotong royong. Ya, dengan kegiatan bergotong royong kita bisa mampu menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi kalau kita mencoba untuk memikirkan sendiri saja, itu banyak orang yang sulit. Tetapi melalui kegiatan bersama, ya, seperti yang kalian lakukan dalam diskusi kelompok, saling bergotong royong, maka masalah itu bisa diminimalisir. Ya, jadi kemungkinannya semakin kecil terjadi masalah. Ya, jadi itu tetap pertahankan. Begitu pula setelah kalian menyelesaikan pendidikan, semangat itu harus tetap terpupuk dan tertanam di dalam diri kalian. Ya, dari sekarang itu harus belajar ya. Ya, salah satu ciri karakter seorang siswa yang baik itu ketika dia terjun ke masyarakat, ya, dia bisa menunjukkan suatu jati diri yang memang dia itu seorang pelajar. Jadi berbeda dari orang yang tidak belajar.
yang suka mabuk-mabukan, ya, yang seperti yang kita lihat kenakalan di mana-mana. Itu karena mereka gagal belajar tentang prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya di tengah masyarakat, ya. Jadi kalian dipupuk dari sekarang, ya. Itu perlu diingat ya, anak-anak ya. Oke, oke. Nah, kita sama-sama ini ya. Mari kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi kalian telah melakukan diskusi, ya. Yang sebenarnya ketika kalian membuat laporan dan mempresentasikan itulah merupakan kesimpulan dari hasil belajar kita pada hari ini. Kalian telah belajar bagaimana cara membuat rangkaian tersebut, ya, bagaimana mengujinya, bagaimana mengukurnya. Nah, ketika rangkaian yang telah kalian buat itu kalian uji, ketika tegangan outputnya itu berhasil, ya, ada tegangan output berarti rangkaian itu jadi. Tinggal kalian buat menggunakan komponen-komponen yang nyata di dalam papan PCB, dan itu sudah bisa kalian gunakan. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar tentang rangkaian penguat daya, ya, penguat daya kelas A menggunakan salah satu transistor, yaitu transistor tip 41C. Nanti penguat daya itu yaitu rangkaian yang nanti dipadukan dengan rangkaian komponen yang kalian buat. Ada rangkaian penguat daya itu baru sambung ke speaker, sehingga itu menjadi satu rangkaian yang utuh. Nanti pertemuan berikutnya kalian akan belajar itu, ya, bagaimana cara membuatnya. Kalau komponen transistor itu mudah kita cari di sini, ya. Nanti kalian bisa buat. Harganya juga mungkin 10.000 gitu, ya. Oke. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, nah, Pak minta salah satu dari antara kalian memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Neta. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kita semua. Semoga kita dipertemukan kembali dalam semangat yang sama, ya, pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Rapikan tempat duduk, rapikan alat tulis, ya. Kasih mati komputer, tutup. Tutup kembali dan keluar dengan rapi.